istilahnya kemiskinan mendekatkan diri pada kekufuran, ya itu bisa saja, tapi kita tidak boleh bahwa saudara-saudara kita yang kekurangan itu terus dia kufur terus, tidak boleh. Makanya kalau kita punya rezeki santuni, kita punya rezeki santuni. Gitu. Padahal kita itu mohon ampunnya banyak, bersyukurnya banyak, mintanya dikit. Itu Allah itu tergelitik ini. Itu ya, hambaku itu kok lucu ya dia gitu. Dia banyain mohon ampunnya, dia banyain bersyukurnya, mintanya itu sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan sahabat beriman, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Apa kabar semua? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat beriman, kita akan berbincang-bincang lagi dengan guru kita Pak Ustadz Danu. Mudah-mudahan perbincangan ini bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Amin. Pak Ustadz, saya sering mendengar Pak Ustadz dari pengajian sering disebutkan bahwa kemiskinan itu dekat kepada kekufuran. Betul Pak Ustadz. Jadi kemiskinan itu mendekatkan kepada kekufuran. Saya kurang begitu paham juga dengan kata-kata itu. Apakah yang dimaksud miskin itu miskin harta, miskin iman, miskin pengetahuan? Ini saya juga benar-benar masih kurang paham. Kemudian yang dimaksud kepada kekufuran itu apakah karena dia kekufuran itu bisa berpaling gitu atau tidak mensyukuri? Seperti apa sebenarnya itu Pak Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Memang sering kita mendengarkan kalimat tersebut, kemiskinan dekat kepada kekufuran. Kalau namanya miskin iman, itu udah nggak usah diragukan lagi bahwa orang imannya itu amburadul itu sudah pasti banyak kufur. Pasti banyak kufur. Walaupun kaya. Iya, walaupun kaya. Miskin iman itu sudah pasti banyak kufur. Walaupun kaya, maksudnya kaya harta ya, kaya harta ini maksudnya ya, itu pasti kufur. Nah, di sini kemiskinan ini yang dilihat itu malah dari sisi ketidakpunyaan harta, kekurangan lah, banyak kekurangan. Memang kalimat ini sering kita dengarkan dalam kajian-kajian seperti itu. Kalau memang dilihat secara harfiahnya, memang bisa aja itu benar-benar bisa terjadi. Karena umpamanya ada saudara kita yang miskin, kemudian dia ingin punya tambahan harta atau agak lebih harta, itu kan dia akan mencoba berpikir untuk mencari tambahan. Itu kan nggak segampang kalau orang itu pekerjaan sudah di depan mata, atau anaknya para sultan, umpamanya sultan yang katanya di YouTube itu ya, itu kan beda. Jadi pada saat dia berpikir ini itu biasanya dipikirkan itu ya yang di lingkungan dia, apa yang bisa dikerjakan. Umpamanya akhirnya, mohon maaf ini saya harus cerita, tapi mudah-mudahan tidak mempengaruhi keimanan saudara-saudara saya yang lain. Umpama akhirnya dia mencuri, umpamanya. Nah, mencuri itu kan akhirnya itulah salah satu ciri kufur istilahnya. Bentuk kufur mencuri. Tidak boleh sebenarnya dalam syariat itu mencuri, tidak boleh. Akhirnya dia mencuri. Kemudian menghalalkan cara-cara yang memang dari sisi syariat dilarang. Jadi banyak aja umpamanya masalah, maaf ya teman-teman yang sering kita dengarkan di TV, sering ini teman-teman parkir yang sering parkirin itu kan hanya cuma masalah uang 20.000, 10.000 itu udah ditusuk seperti itu. Nah, ini suatu hal yang memang
Ya mirip seperti itu. Bentuk-bentuk kekufuran. Bentuk kekufuran itu ya diawali dari situ. Apa saja menekan orang lain. Sama, dia itu awalnya miskin, tapi kok punya ilmu kebal. Kemudian ditusuk nggak apa-apa, ini akhirnya neken orang. Orangnya berani, dia di pedang nggak apa-apa. Orangnya takut kan akhirnya ngasih uang seperti itu. Ya, kalau zaman sekarang namanya preman lah. Nah itu kan sama aja, akhirnya itu kan, dan kalaupun akhirnya itu bisa menjadi dia itu kaya, ya bisa aja hartanya memang, mohon maaf, tidak berkah. Dibilang itu halal, walau alam ya, kalau udah seperti itu kan udah enggak. Tapi kalau mencuri, mohon maaf ini Pak Ustadz ya, mencuri kalau dia awalnya tidak punya mencuri, ya kufur. Tapi kadang-kadang ada orang yang, maksud saya kalau mencuri ini sama dengan korupsi, nah itu maksudnya sama nggak itu kan? Kadang-kadang ada orang kaya yang juga masih aja. Ya bisa aja mencuri itu kan tergantung, kalau dia memang orangnya baik, dia mencuri itu kan nangis sebenarnya, dia mau nyuri itu nangis. Itu masuk dalam golongan kekufuran juga? Ya sama, tapi kan dia mau nyuri nih, orang nggak punya uang, nggak punya ini untuk menghidupi keluarganya, dia nggak punya. Dia mau nyuri aja doa, ya Allah aku mencuri ini karena ketidakmampuan saya. Ampuni aku ya Allah. Pada saat dia mencuri, bisa aja memang Allah itu memberikan jalan untuk berhasil. 2 kali berhasil. Nah pada saat berhasil itu untuk menyukupi anak istrinya atau untuk kesenangan dia itu kan nanti berbelok itu. Kalau dia nanti akhirnya mencuri untuk minum-minuman keras, mabuk, beli ini beli itu yang nggak berguna, akhirnya main perempuan dan sebagainya, ya normal kalau nanti ketangkep seperti itu. Kalau mencuri kurang yang rampok seperti itu. Kalau momennya dia itu awalnya mencuri, nangis, ya Allah saya hanya untuk hidupi istri dan anak saya, ampuni aku ya Allah, dia nyuri. Walau alam ya, ini bisa aja nyurinya berhasil. Sekali, 2 kali berhasil. Kemudian karena imannya dia tetap tertata, tapi dia itu memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Suatu ketika bisa aja orang ini ditata oleh Allah Ta'ala, ditaruh di tempat pekerjaan yang dia tidak mencuri. Kemudian dia sadar dulu dia pernah mencuri 10 kali karena memang kekurangan makan anak dan istrinya. Anaknya waktu itu kecil-kecil beli susu, dia ingat. Kemudian berapa yang dia curi, dia ingat. Kemudian dari uang itu dia sisihkan. Kemudian niat dia, ya Allah saya dari mencuri 10 kali dulu itu ada kurang lebih sekitar 5.500.000, saya genepin 6 juta, saya bayar, kasih ke yatim piatu, nggak usah ngomong itu sedekah, kasih, bilang sama Allah, ya Allah ini aku kembalikan. Nah disitulah ada ampunan Allah. Jadi pada waktu mencuri itu diberikan yatim piatu. Bisa aja memang pada saat yang dicuri itu memang uangnya memang bukan uang baik. Dan kita nggak pernah tahu yang seperti itu. Akhirnya si orang ini memang ada di jalan Allah dan dia tahu. Nah seperti itu memang jarang terjadi. Tapi kalau kita mau mengupas ya bisa aja memang orang itu memang dia butuh sekali. Bisa aja pada saat itu dilindungi oleh Allah Ta'ala. Walaupun pekerjaannya belum berkah, tetapi kan dilihat oleh Allah Ta'ala. Tenggang waktunya dilihat oleh Allah Ta'ala. Kalau orang ini kayaknya mau ngembaliin uang, kalau mamanya dia itu nanti punya rezeki, sama Allah ditaruh di tempat di mana dia itu kerjanya sudah. Nah seperti itu. Ini kalau orang biasa. Nah kalau yang kamu pikirkan tadi sama, nggak usah yang kemiskinan itu dekat dengan kekufuran. Lah orang-orang sekarang itu dia udah beli susu anaknya aja, mau bejibun aja bisa. Dia nggak cuma beli susu anaknya, dia beli susu anaknya orang lain aja bisa loh dia itu. Tapi di dalam pekerjaan sehari-hari ya nyuri tetap. Dan ini sangat banyak sekali di kalangan-kalangan yang saat ini, sangat banyak sekali. Kalau dia terus-menerus tolong-menolong dalam kejahatan, terus-menerus berpuluh-puluh tahun, ya pertanyaan saya, kamu mau masuk surga lewat mana? Lewat sholat Ustaz, berapa menit kamu sholat? Ya gitu-gitu aja. Emang kalau kamu sholat itu bisa mengalahkan berapa juta nilai uang? Seperti itu. Jadi sebenarnya jangan menjadikan
sesuatu itu yakin bahwa apa yang kita kerjakan itu akan menghapus dosa-dosa kita. Iya sih, memang itu Allah sudah menulis di dalam Quran seperti itu. Innal hasanati yudhibnas sayyi'ah, itu sudah dijelaskan. Sesungguhnya amal perbuatan baik akan mengurangi amal-amal buruk. Nah, cuma kita tidak akan pernah tahu amal baik kita itu berapa, amal buruk kita berapa. Nah, jangan kita yakin dengan diri kita, perbaiki terus-menerus. Jangan ada kesombongan, perbaiki terus-menerus. Dari sisi lini aja udah banyak, dari keluarga umpamanya. Sudah belum keluargamu itu kamu tuntun ada di jalan Allah. Kalau kamu hanya ngasih sholat, gampang, semuanya udah pada sholat. Sekarang kalau kamu itu bilang, Mbok kamu itu jangan ngambek, bisa nggak kamu itu ngomong seperti itu? Dan itu bisa nggak hari ini kamu ngomong, Mbok kamu itu jangan ngambekan. Itu dalam waktu 1 tahun itu betul-betul nggak ngambek beneran. Itu yang harus diselesaikan. Karena itu menjadi alat untuk menambah dosa. Karena apa? Karena memang kita belum mampu mengarahkan istri. Itu ada di jalan Allah. Masih aja ngambul, masih aja ngambek, masih aja gini, masih aja ngancam, masih aja ngomongnya seperti itu. Nah itu PR-mu. Insya Allah Pak Ustadz, apakah kekufuran itu bisa menimbulkan satu penyakit Pak Ustadz? Kalau kekufuran belum tentu ya, karena kalau mamanya orang itu tukang fitnah, mamanya dia sakitnya apa, walau alam. Kalau dosa sudah pasti. Kalau dosa sudah pasti, ya. Kalau penyakit yang kalau penyakit belum, karena penyakit yang saya amati ini banyak ya. Kalau kufur itu kan hati ya, iman ya. Paling tidak itu insya Allah dia ada dajjal di dalam hati dan pikirannya, udah gitu aja lah. Kalau saya nggak bisa cerita kalau penyakit selama ini karena kufur itu kok bisa aja kayak mamanya yang tadi dari Madura itu kan dia sebelah kirinya sakit. Saya hanya cuma tanya, Bu, dulu kalau marah sama suami punya pikiran atau terucap saya bisa mandiri. Maksudnya kalau ada sesuatu ibu bisa bekerja, bisa ini tanpa ini. Dan itu juga sama orang tua gitu. Iya Ustaz. Nah itu ya seperti itu. Nah itu kan bisa aja menjadi kesombongan istilahnya. Itu bisa jadi penyakit. Tapi kalau kufur itu kan menutupi sesuatu. Kalau istilahnya ada orang yang non muslim umumnya, dia matinya tidak dalam kondisi sakit ya ada, walaupun itu ya kufur. Ya. Jadi nggak bisa diceritakan bahwa apakah kufur itu menjadi penyakit. Tapi kalau marah itu bisa saja jadi penyakit. Nah di sini sebenarnya yang kita harus pahami bahwa tidak gampang untuk menjadi diberi nikmat oleh Allah Ta'ala, itu tidak gampang sebenarnya. Kalau istilahnya kemiskinan mendekatkan diri pada kekufuran ya itu bisa menjadi, bisa saja. Tapi kita tidak boleh bahwa saudara-saudara kita yang kekurangan itu terus dia kufur terus, tidak boleh. Makanya kalau kita punya rezeki santuni, kita punya rezeki santuni. Rezeki kita berapa? Kalau memang Allah itu ya lumayan melimpahkan, ya janganlah nyumbang cuma 10 juta, 50 juta, janganlah kayak gitu. Makanya tidak boleh seperti itu. Saya mencoba untuk Allah, tetap Allah, tidak boleh. Jadi kalau kita mau minta rezeki pada Allah Ta'ala yang halal, thayyib dan berkah, kerjakan apa yang diperintahkan Allah, itu aja. Nanti Allah yang akan mengatur beserta malaikat-malaikatnya. Maunya tadi ada perkataan, boleh nggak usah minta. Sebenarnya boleh juga sih, tetapi ya janganlah karena itu nanti dianggap sombong, kan gitu ya. Mintalah ringan tapi nggak banyak orang tahu. Ya Allah, aku mohon mudahkan segala urusan dunia dan akhiratku ya Allah. Amin. Cukup sudah itu. Nanti Allah yang mengatur semuanya. Walaupun gitu, padahal kita itu mohon ampunnya banyak. Bersyukurnya banyak, mintanya dikit. Itu Allah itu tergelitik yang itu. Hambaku itu kok lucu ya dia gitu. Dia banyain mohon ampunnya, dia banyain bersyukurnya, mintanya itu sedikit. Hanya cuma ya Allah mudahkan segala urusan dunia dan akhiratku. Amin. Cukup. Berapa detik itu? 3 detik paling ya. Itu cukup. Nah itu yang menggelitik. Jadi dilihat, pasti dipelajari oleh malaikat itu apa yang ada dalam otak sama hati. Dia malu minta sama Allah Ta'ala.
Padahal urusan akhirat itu banyak dan urusan dunia juga banyak. Iya, tapi memang begitu, dia malu. Dirangkum. Tapi dia juga membutuhkan. Iya, Gitu. Jadi bener. dikit-dikit Allah apa? Intinya seperti itu. Allah alam ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan menjadi gambaran. Kalaupun kita tidak boleh merendahkan saudara kita yang masih belum istilahnya diangkat oleh Allah Ta'ala. Dan bagi saudara-saudara kita yang memang yang hobinya kalau sudah dapat proyek mobilnya ganti ya hati-hati aja, kita mulai dilihat apakah cara mencari rezekinya itu sudah halal di hadapan Allah. Halal ya, halal itu benar, tidak mencuri atau bagaimana, silakan dilihat. Kalau memang kita mau bahagia akhirat itu tetap harus dirapikan benar-benar. Jadi ya selesaikan. Ya yang tadi kayak ada seorang yang dia mencuri karena memang dia betul-betul untuk anaknya, untuk istrinya yang memang susah. Dia ingat kalau saya diberi rezeki oleh Allah Ta'ala, saya akan kembalikan. Ya. Itu jalan keluar yang baik itu Pak Ustadz. Nah kalau memang kamu umpamanya nyuri ya kembaliin aja curian kamu umpamanya gitu. Ustaz, yang saya tahu tuh kalau kemiskinan mendekati kekufuran itu kemiskinan seseorang yang dalam menghadapi hidupnya, terutama dalam berkeluarga, untuk kebutuhan anak istrinya sampai lama tidak tercukupi, akhirnya dia menggadaikan imannya. Nah itu salah satu. Nah, sepertinya kemiskinan mendekati kekufuran itu selalu ditujukan ke situ. Jarang sekali yang seperti kita bicarakan tadi, kemiskinan, mencuri, dan lain-lain, korupsi. Tapi biasanya seperti itu, menggadaikan imannya. Kalau sudah demikian, di mana kesalahan orang-orang di sekitarnya itu? Ada nggak kesalahan orang-orang di sekitar? Kalau kesalahan orang-orang sekitarnya memang ada. Kalau dia dulu pernah diperlihatkan oleh Allah Ta'ala melihat kemiskinan, dia diam. Itu kesalahan jelas itu. Makanya ada teman saya itu kan dia siarnya ke pelosok nih. Dia memberikan alat pancing kepada penduduk-penduduk desa, yang alat pancing itu bisa dipergunakan untuk memancing maksudnya. Maksudnya bukan alat pancing beneran. Iya, simbolik. Simbolnya itu saya bilang alat pancing, Mas. Jadi ada sesuatu benda atau barang yang bisa dipergunakan untuk menjadikan atau menambah apa namanya? Penghasilan. Ada teman saya yang seperti itu, dan itu menurut saya itu sangat bagus sekali. Dan dia di situ ada ustadznya, kemudian ustadznya dilebihkan daripada masyarakatnya di situ. Kalau masyarakatnya alat pancingnya satu, dia dua. Dan biar dia sendiri itu punya semangat untuk syiar agama Allah. Nah, seperti itu sebenarnya. Nah, hal seperti itu yang harus kita harus kita tiru sebenarnya. Jadi memang ada, tapi kalau itu sudah menjalankan, ini insya Allah dia aman di titik hadapan Allah. Tapi kalau banyak orang seperti itu, tidak bisa. Jadi itulah cara menjadikan seseorang itu faham Allah. Jadi bukan nafsunya yang diunggulkan. Saya tidak suka ada orang nafsunya diunggulkan, itu saya tidak suka. Karena kalau mau saya pendakwah, saya dakwahin dia pasti. Makanya kalau ada pasien sini, saya nggak langsung doa, nggak mau. Salah saya di hadapan Allah pasti. Saya nasihatin dulu, saya kasih. Nah itulah salah satu cara-cara Rasul. Nah ya itu kuncinya. Ya, dinasehatin, di ini kesalahan dia di mana, mau belum didoain selesai kok. Penyakitnya alhamdulillah sembuh. Nah itulah cara-cara Allah sebenarnya. Itu cara-cara Rasul. Kenapa Al-Quran itu syifa? Ya itu salah satunya. Nasihatin aja. Kalau dia mau nerima sembuh. Itu. Bukan Quran digebuk-gebukin, dibaca-bacain, bukan seperti itu. Bukan maksud saya. Tapi kalau itu darurat, monggo silahkan. Darurat itu kan beda ya darurat itu ya. Silahkan lah. Tapi makanya ada Quran kecil, bikin kalung di ini ya itu kan. Akhirnya kan kalau itu diyakini itu bisa menyembuhkan kan musyrik gitu nanti. Ya kan
harus tahu gitu. Jadi intinya adalah ya kasih ke yatim piatu. Karena itu lebih berhak dan sangat banyak yatim piatu. Kalau memang seperti itu, uangnya sendiri insya Allah masih manfaat untuk mereka kok. Ya, walau a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz, penjelasannya sangat detail. Ya Pak Haji ya. Sudah ternyata waktu yang memisahkan kita. Cukup ya Pak Haji? Mas Eko? Cukup. Nah, teman-teman sahabat beriman dimanapun berada, demikianlah tadi perbincangan kami dengan guru kita Pak Ustadz Danu. Mudah-mudahan ini bisa meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan jangan lupa dalam setiap kesulitan kita harus mencari jalan keluar yang baik supaya tetap mendapat nilai di hadapan Allah. Seperti itu ya Pak Ustadz ya. Harus seperti itu. Teman-teman sahabat beriman, jika ada kata-kata kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.